Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini. Kali ini episode yang luar biasa, super spesial. Ya, nggak tiap hari kita kedatangan orang spesial loh ya. Ya, di sebelah saya ini nggak perlu di introduction, nggak perlu di intro. Wah, Ya. Saya rasa semua orang pasti yang di dunia cyclist ini sudah tahu ya. Mungkin nama lengkapnya siapa, Mas? Nama lengkapnya Yusuf Kibar. Yusuf Kibar ya. Kalau Anda dengar nama belakangnya Kibar. Ya, nama belakang Kibar. Ya, itu panggilan dia nama belakang, betul. Gampang diingat. Iya. Karena prestasinya yang selama ini kita lihat itu, kita dengar, yaitu di event-event ultra. Iya. Ya, di event-event yang long distance, ultra, endurance dan sebagainya ya. Ya, saya bersyukur Kibar bisa menyempatkan diri untuk datang ya bersama kita membuat podcast mengenai ya dunianya. Ya, Siap. dunianya ini adalah dunia yang sangat menarik. Karena apa? Menemukan orang seperti dia itu jarang sekali ya. Jadi manusia-manusia yang menurut saya super spesial ya. Oke. Mas Kibar, aktivitas Anda yang terbaru kemarin ya, yang terakhir itu apa? Untuk race kemarin itu Unbound Gravel di Emporia, Kansas, Amerika. Ya, Emporia. Itu kemarin saya ikut yang 100 mile. 100 mile. Ya, 100 mile di kategori umur 19 sampai 29. 1929. Ya, dan alhamdulillah dapat podium 5. Podium 5 loh. Podium 5. Indonesia podium. Iya. 100 mile. 100 mile. Itu 100 mile lebih sih sebenarnya, Om. Oke. Kalau di kilometeran kemarin itu dapat 173 kilo. 173 kilo. Iya, 173 kilo. Harusnya kalau 100 mile pas kan sekitar 160-an ya. Cuman itu lebih. Jadi 173 kilo dengan EG kemarin itu rolling sih 1300. Weh. Unbound ya. Unbound gravel. Unbound tuh mostly off-road ya. Iya, 95%. 95%. Iya, 95%. Iya. 95% dalam kondisi off-road. Iya. Ya, itu unbound gravel. Unbound gravel, betul. Dia dapat podium 5. Iya. Orang Asia, saya rasa orang Asia pertama kamu. Kalau bisa dilihat-lihat loh. Katanya sih gitu. Katanya begitu. Katanya sih begitu. Cuman saya belum ngulik lagi juga. Orang Asia pertama dari Indonesia langsung top 5. Itu menandakan apa? Berarti selama ini kesan kita bahwa cyclist luar negeri punya power gede-gede itu sebetulnya tidak ya. Bener juga. Oh bener juga. Itu bener. Itu kemarin tuh kayak di sana tuh kayak ngerasa beda sisi sih ya. Beda sisi. Itu berasa. Beda sisinya tuh berasa. Cuman ya karena apa ya? Kayak Kibar udah jauh-jauh ya nekat aja lah. Kayak ya gitulah. Jauh-jauh ya. Iya bener. Jadi kayak mau ngasih yang terbaik lah. Tapi itu berasa beda sisinya tuh berasa Jom. Iya. Berasa sih. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita sekarang ini telusuri bagaimana kamu dari tidak ada menjadi ada. Ya kan di dunia sepeda ini. Betul. Kok bisa kamu misalnya sepedaan dan sejak kapan? Terus jejakmu di sepedaan tuh gimana begitu? Dari awal mulai sepedaan mungkin ya. Minum ya. Oh siap. Saya minum dulu juga kalau gitu. Jadi ini saya cerita mulai awal saya sepedaan mungkin ya. Kalau awal sepedaan gitu dari SMP. Sebenarnya orang tua juga suka sepedaan sebenarnya. Jadi orang tua itu, saya kan dari Medan Om. Orang tua itu salah satu atlet daerah lah. Di Sumatera Utara, khususnya daerahnya Deli Serdang dia. Nah, sampai sekarang sepedaan. Jadi saya keikut suka sepedaan jadinya. Terus di SMP itu
Saya ikut klub, kalau mungkin orang-orang sepeda dulu tahu klub CCC Om. Custom Cycling Club. Nah itu saya sambil sekolah dulu SMP SMA itu di klub itu. Jadi sambil sekolah jatuhnya ya amatir lah, atlet amatir. Terus setelah itu sempat berhenti, waktu masuk kuliah tuh saya sempat berhenti. Lebih milih kuliah dulu. Jadi nggak ngelanjutin, itu bener-bener off dan tetap sepedaan sih, cuman sepedaan diwir-wir sama bapak gitu-gitu aja sih. Nah setelah off itu pandemi Om, orang-orang mulai sepedaan tuh. Saya ke-trigger sepedaan lagi. Terus saya mulai sepedaan lagi di Medan, dapat lulus kuliah, dapat kerjaan di BSD Tangerang. Nah di BSD Tangerang kebetulan kemarin di toko sepeda. Nah di toko sepeda kan bawa customer lah istilahnya, narik-narikin kayak gitu. Narik-narikin, ya terus ada kayak dulu kan SMP SMA sempet ikut balapan-balapan kan, kangen. Itu kangen. Ada balapan tarkam, saya kan di Mozia tuh. Ada balapan tarkam kayak kriteriuman gitu, ikut. Nah abis itu ada salah satu customer lah sekarang ya. Bisa dibilang kayak dia yang support saya lah. Yang dia support saya ya dia yang nyemplungin sebenarnya. Kayak Bentang Jawa kemarin tuh dia yang nyemplungin. Gitu ya, udah sampai sekarang alhamdulillah. Bagus. Kemarin Bentang Jawa, terus kemarin ada gravel di Filipina bulan Februari. Terus terakhir kemarin Ambon. Gitu. Jadi ya ternyata memang sepedaan itu istimewa ya. Sesuatu yang kita lakukan memang dari masa kecil, terus dari itu tiba-tiba nikmat. Memang sepedaan ini luar biasa. Ya saya rasa semua generasi lah pasti pernah merasakan mancal. Betul. Pasti. Betul. Kalau sampai misalnya ada anak generasi sekarang misalnya ya dia nggak sampai merasakan duduk di sadel dan mancal, kayaknya kok rugi banget. Jadi orang tuanya ada yang sesuatu yang salah di orang tuanya lu ya, bukan. Karena orang tuanya tidak memberi kesempatan kepada anaknya untuk mancal sepeda. Oke, anyway. Kamu pernah terbayang enggak misalnya bahwa nanti sepedaan yang kamu lakukan itu ternyata membawa kamu ke bisa melalang sini sana, bahkan melalang buana begitu? Gak sama sekali. Itu gak sama sekali. Jadi di sepeda itu awalnya ya itu kayak cuman seneng-seneng, terus ya kebutuhan kerja lah kamu dulu, ngarikin customer. Kebetulan ada customer support dan alhamdulillahnya saya juga karena udah disupport Om, jadi serius dong. Nah di situ udah serius, alhamdulillah ada hasil ya. Sampai sekarang sih alhamdulillah, dan semoga seterusnya sih bisa ada event-event lain bisa ikut. Yang saya mau tanyakan satu itu loh ya. Kalau anak muda dengan sepeda misalnya, apalagi kalau misalnya mereka persepsinya tentang sepeda itu kan road bike, racing, ya kan, aero-aeroan, dan tentunya banter-banteran. Gitu. Itu. Kenapa itu? Menurutmu gimana itu? Dan apakah kamu tertarik dengan dunia itu? Kok kamu malah milihnya yang ke ultra begitu loh? Sebenarnya awalnya saya itu Om. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Jadi ya mungkin karena anak muda, pengen unjuk gigi lah, terus ngerasakan adrenalin yang kebut-kebutan. Itu kan lumayan resiko tinggi Om. Jadi HR tinggi, resiko tinggi, crash tinggi juga. Nah itu dia, resiko crashnya itu tinggi banget. Ya mungkin itu sih kalau untuk anak muda. Nah awalnya tuh saya itu Om. Terus masuk ke dunia ultra itu saya sebenarnya langsung Bentang Jawa. Itu event ultra pertama saya itu dicemplungin Om. Itu dicemplungin. Kok bisa ya kamu ya? Maksudnya gini. Apakah kamu itu punya jejak begini misalnya bahwa kalau cyclist ya itu mula-mulanya misalnya
selesaikan dulu 50 kilo, Ya. ya kan? Selesai dulu 100 kilo, Ya. selesaikan dulu Grand Fondo, Ya. ya kan Grand Fondo kalau sudah selesai ya misalnya Century Ride Betul. ikut terus Betul. Audax, Betul, ya. betul. Dari 100, 150 misalnya 200, Ya. baru naik ke 300 atau 400 loh ya itu. Adakah kamu jejak seperti itu sebelum langsung kamu ke Bentang Jawa? Adanya tuh touring sendiri. Touring sendiri. Jadi Oke. kayak touring sendiri tuh awalnya kayak ya tetap Om, itu 150, Iya. 200 lah biasanya. Terus sebelum Bentang Jawa itu Iya. ada event klub. Yes. Jadi dulu ada namanya bukan dulu sampai sekarang sih masih eksis, itu ada PRCC, Peloton Rocket Cycling Club di basis di Bintaro. Oke. Mereka bikin challenge. Jadi dalam 10 hari harus dapat 1000. 10 hari. 10 hari. Itu challenge. Itu challenge. Berarti per hari 100 loh. Minimal 100. Kalau kurang dari 100 ya nombok Om. Iya, betul. Nombok. Nah, itu ya. Utang yang harus dibayar besoknya. Betul. Kalau enggak ya numpuk. Nah, betul. Jadi kan itu Desember Om. Iya. Desember tuh kayak teman-teman kan orang kantor tuh justru biasanya lagi males-malesnya. Iya benar. Lagi sibuk-sibuknya Ya, karena tutup holiday buku dan season. segala. Iya, itu dia. Nah, challenge-nya malah justru di situ. Iya, betul. Jadi biar teman-teman tuh ke trigger semangat. Nah, itu awal tuh dari situ, abis itu kemudian Iya. ada temen ngajakin 500 kilo ngeluh. 500 kilo ngelup. Oke. Iya. Nah, itu awal-awal ya. Itu awal-awal. Oke, bagus. Itu 500 kilo ngelup itu di BSD itu ada namanya Jalan Raya Serpong. Iya, Itu satu loop itu Wah, ada saya 10 tahu, kilo. Bener enak gitu. Iya. Jakartanya sih enggak enak, tapi BSD. BSD ya. BSD itu Om. Jadi ada Raya Serpong, ada Alam Sutra, ada Mozia. Yes. Jadi kita 500 kilo ngelup di 3 tempat itu. enak gitu. Itu pertama kali gue terjauh 500 kilo itu di situ. Iya. Dan Abis itu cuacanya Jakarta juga lebih enak dari Surabaya ya. Iya. Oh, iya bener Iya. ya. Surabaya lebih panas sih. Luar biasa. Kemarin kan saya habis dari Malang nih Iya, bener. ke Surabaya itu langsung waduh Iya, gerah banget. Gerah banget. Iya. Jadi Jakarta itu lebih kayak Malang gitu ya. Enggak juga sih Om. Tetap dia panasnya tuh semeromong gitu loh. Ya, tapi Cuman kalau nggak waktu saya terik ke banget. Jakarta kemarin sepedaan tuh, loh, kok lebih enak Ya, dari ya, Surabaya. Ya. Bener. Kayak Iya, awan-awannya Iya, lah, iya, mataharinya iya, tuh kayak lebih itu dia. Ya. Berarti gini ya, dari ceritamu gini ya. Sebetulnya untuk kita terjun ke ultra, misalnya event-event. Ya sekarang kan event-event yang kayak Bentang Jawa, Betul. EJJ itu lagi naik daun. Betul kan ya. Betul banget. Saya teringat waktu Bentang Jawa pertama kali, edisi pertama kali itu, saya hanya kepingin aja, kepingin. Maklum, ya saya umur berapa, ya Yeah. kan saya juga harus mengukur kemampuan. Benar. Mampu gak? Oke, aku tak persiapan dulu. Betul. Ya, aku tak Itu latihan harus. dulu. Betul. Gitu. Ya, tapi mungkin kalau anak muda kan selain cerita, Ya, ya kan, ya. ya. Kalau anak muda dia recovery-nya lebih cepat, Ya, itu metabolisme lebih cepat, tenaganya dan macam-macam, Mbak. But anyway, nah sekarang berarti bagi cyclist awam ya, nggak ada alasan untuk mereka takut ikut ya. Oh iya, sebetulnya benar. ya. Sebetulnya ya. Event seperti itu ya. Betul. Jadi sebenarnya kayak saya nih Om, Yes. kan pertama kali langsung Bentang Jawa ya, alhamdulillah lah dapat Betul. bagus lah. Oh iya. Oke, kita sambung tadi di Bentang Jawa di mana nggak ada alasan bagi orang awam itu untuk tidak ikut Atau event takut ini gitu lah, ya. ya, Benar-benar. itu. Gimana ceritakan? Jadi intinya tuh gak perlu takut lah, karena sekarang tuh cari informasi untuk persiapannya tuh gampang Om. Oke, gimana kamu cari informasinya itu? Tetap dari Google lah sendiri. Oke, Dan memang harus persiapannya sih. Ya, Jangan takut tapi jangan ngeremehin. betul. Ah itu. Ya selama ini setelah kamu search di Google, informasi yang penting itu apa yang kamu dapat? Karena gini, untuk nyari orang yang lulusan ultra di Indonesia itu ya juga jarang ya, jarang sekali. Benar. Iya, oke. Jadi Gimana? untuk ultra tuh sebenarnya bisa dicari banyak informasi dan di persiapannya juga banyak lah yang info-info itu. Iya. Dan apa ya, persiapan bingung saya jelasin kan. Pelan-pelan aja. Ya. One by one. Iya, jadi kayak
kalau kamu benernya udah apa ya? Udah kuat Om. Yes. Udah ngerasa kuat itu kayak tinggal ngikutin sih Om. Jadi kayak harus jadi inti dari semuanya tuh Om. Ngerti diri sendiri Om. Nah, Itu. ngerti diri sendiri, kemampuan diri sendiri sampai mana. Betul, ya, okay. itu. Jadi terlalu pelan ya ntar over COT. Betul. Terlalu kenceng kamu bisa ngebong tengah jalan. Betul. Nah, jadi inti dari semuanya sih harus ngerti diri sendiri. Dan itu memang harus dicoba dulu. Benar. Nah, kalau saya kebetulan emang basicnya emang suka kebut-kebutan Om. Iya. Jadi kebut-kebutan ya bisa dibilang powernya ada lah. Iya. Dan tinggal cari endurance sama atur nutrisi, terus tahu sepeda, tahu diri sendiri kayak capeknya di sini harus masuk nutrisi. Nah, itu Saya herannya loh ya. Kan benang Tiawa itu sudah memberikan kamu 7 hari. Benar. Tapi kamu selesainya di 3 hari. Apa-apa. Sedangkan loh ya, ya. Secara normal manusia itu sehari itu kalau dia bisa menempuh 300 itu 300. sudah hebat. Betul. Untuk sehari. Betul. Kemudian dia istirahat tidur. Iya. Untuk melanjutkan kembali besoknya. Betul. Nah, Anda ini 3 hari apa-apaan? Mungkin salah satunya mungkin karena saya masih muda. Iya. Terus saya paham soal diri saya sendiri dan nutrisi-nutrisi Om. Luar Jadi biasa. saya harus masuk karbo berapa, elektrolit berapa jam masuk itu saya itu dari riset sih Om. Dan ya saya nggak tahu ya Om. Mungkin saya juga sebenarnya kuliahnya kemarin lulusan olahraga. Oh, lulusan olahraga. Ya, jadi saya ada bekal ya itu ya, paling nggak fondasi ya. Betul. Jadi saya lumayan paham soal nutrisi, istirahat. Nah, kayak gitu tuh saya lumayan paham. Betul. Nah, mungkin itu salah satu keuntungan saya mungkin. Gitu. Luar biasa. Terus dalam satu sisi memang saya fisik PD lah Om. PD. Ya. Nah, Fisik PD saya ini PD. yang nggak semua orang punya, Mas. Nah, itu. itu. Itu sebenarnya Iya. perlu konsistensi dan latihan tepat, nutrisi tepat, istirahat yang tepat Om. Gitu. Luar biasa. Dan paling itunya sih konsistennya itu sih. Bener. Yang itu. Nah, Betul. jadi apa ya? Satu hal yang saya mau tanya ya. Saya ikut EJJ aja loh ya, dengan rata-rata tempuh loh 1 hari itu kan, kadang nggak sampai 300 kilo karena kan elevasi. Betul, elevasinya tinggi. Betul. Itu pun saya juga harus hitung-hitung bahwa saya harus istirahat tidur. Lah kalau misalnya Anda tempuh dalam 3 hari itu tidurnya itulah tidur apa? Tidur yang cap apa? Sedangkan kalau misalnya kamu nggak tidur, ya kekuatannya itu dari mana? Recovery-nya. Betul. Intinya di tidur sih. Makanya. Itu tidur selain nutrisi ya, selain nutrisi itu udah wajib tidur itu juga salah satu yang menunjang banget Om. Makanya itu saya nggak tahu tidurmu itu cap apa. Ada triknya sebenarnya Om tidur Om. Tidur ada triknya. Kalau misalnya Anda mau ceritakan trik Anda dalam tidur, silakan. Biar oke. Jadi biasa itu Om salah satu yang perlu ngebus kafein nggak Om? Kalau misalnya lagi long ride mungkin yang sampai malam-malam ada ngebus kafein nggak? Saya natural, saya enggak. Iya. Oh ya, lebih bagus. Oh, jadi gitu? kalau itu lebih bagus, lebih gampang bisa tidur. Kalau saya memang harus ngebus kafein Om. Iya. Tapi di malam itu jam 9 jam 10 malam saya stop kafein. Jadi 3 jam atau 4 jam sebelum tidur saya stop kafein. Oh, I see. Nah, terus tidurnya itu harus bener-bener waktu udah capek atau kayak udah mulai mikrosip gitu Om. Oh. Nah, kalau misalnya Om, misalnya ada patokan nih. Bener. 300 kilo harus istirahat tapi Om masih seger. Oh. Itu dipaksa tidur itu susah. Betul. Itu nggak bisa. Percuma ya. Percuma. Karena apalagi dalam kondisi kita race itu kan ada adrenalin Om. Iya benar. Jadi adrenalinnya masih tersisa itu. Iya. Itulah makanya itu makanya kita ini maaf saya amatir, tubuh banget. Bisa aja. Makanya begini, saya ini heran, saya ini perlu tidur enggak sih? Soalnya saya enggak ngantuk. Nah itu. Nah kalau nggak ngantuk, lanjutin aja. Lanjutin gitu aja ya, nggak apa-apa. ya. Nah nanti kalau udah sampai bisa mikrosilip lah, udah agak, wah aku kayak ngantuk banget nih. Nah itu baru tidurin Om.
Saya itu ngantuk efektif banget tuh. Di hari ke-7 menjelang cut off time. Saya harus melawan hantu. Nah kalau itu beda cerita. Itu beda cerita. Iya itu beda cerita. Iya benar. Jadi triknya gitu sih. Ya, karena gitu. Kayak kalau sekarang kan ada itu apa namanya? Karena memang kita waktu itu dalam keadaan yang itu istilahnya ya, dalam keadaan yang stresnya tinggi. Betul. Ya, karena itu ya. Jadi itu percuma. Kamu kalau nggak ngantuk atau nggak capek, kamu tidurin pun kamu tidak akan tidur. Betul. Masih ini, ada stres tinggi, adrenalin. Please note, ya, tolong dicatat ini, guys. Ya, kalau Anda dalam acara-acara ultra, ya, makanya waktu itu saya sempat itu waktu di EJJ itu di hari ke-4 menuju ke-5. Hari ke-4 ini waktu itu saya di Malang menuju ke Lumajang. Pada waktu itu saya melihat speednya itu sudah nggak bisa nambah. Jadi artinya speednya itu cuma 18, 20, malam hari lagi. Terus saya juga ngantuk-ngantuk, terus kok kebetulan ada rekan ya, maksudnya sesama peserta peserta bareng-bareng, terus saya langsung bilang, sudahlah daripada gini nggak sampai pun ya percuma, lebih baik ditidurin. Beneran, akhirnya kita ketemu kedai kopi lah, kedai kopi pinggir jalan itu, pinggir jalan di rumah, di depan rumah itu, terus itu kita berhenti, kok kebetulan yang punya kedai kopi itu melihat kita, ya welcome. Kasian. Oh kirain kasihan orang malam. Silakan mas, masuk saja ke rumah saya, ruang tamunya saya sediakan. Orang sana sebetulnya orang daerah itu baik-baik, dari seluruh Jawa Timur itu ndak ada loh orang yang melihat kita sepedaan berhenti terus selalu di welcome. Selalu di monggo masuk welcome. Itu sisi lain dari sepedaan yang bisa kita lihat. Betul. Ya itu luar biasa. Jadi itu toh triknya. Itu masih trik tidur. Nanti ada lagi trik ya itu tadi fueling. Ya fuelingnya gimana mas? Kalau sih misalnya saya ya fuelingnya itu berdasarkan misalnya saya sudah menempuh 50 kilo, saya berhenti untuk isi bidon, dan ya mungkin saya isi perut dengan misalnya di Indomaret atau di warung-warung begitu loh. Itu fueling saya begitu. Oke sih, cuman kurang efektif kalau menurut saya. Jadi kalau fueling itu, tips. Ini cerita tips-tips nggak apa-apa lah ya. Fueling versimu itu yang apa? Fueling versiku gitu tuh gila 3 hari Pak. Benar jawab. Ya Pak. Oke, fueling versimu itu gimana? Kalau fueling versiku tuh tetap makan sehari 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Iya. Terus di antara sela-sela makan itu jangan berhenti makan. Itu aku tiap 30 menit atau 1 jam harus masuk gel atau kayak bembeng gitu. Jadi kalau aku kemarin 3 Jadi yang pertama itu kalau setelah makan berat aku isi ada dulu Jolt. Nah itu protein. Habis itu aku isi elektrolit itu aku pakai salt stick. Terus 1 jam kemudian baru karbo dari gel atau bembeng dan segala macam. Nah itu terus gitu. Itu terus sampai ketemu nanti jam makan lagi. Jadi pokoknya lapar nggak lapar. Karena kalau menurut saya untuk race ultra itu paling penting tuh di makanan, nutrisi itu. Jadi karbo dan elektrolit itu udah nggak bisa ditoleransi lah. Mau lapar nggak lapar, pengen nggak pengen harus masuk. Intinya di situ kalau saya pribadi intinya di situ. 2 tips ya. Sleep dan fueling. Ini yang sangat vital. Betul. Itu nggak bisa ditoleransi lah emang. Betul. Nah terus gini, ada juga nih namanya kebiasaan ya. Misalnya kita kan orang normal mas. Betul. Ada orang yang kebiasaan nggak bisa tidur kecuali dia harus tidur itu di kamar dan tutup kayak gitulah ya. Dan dia harus tidur proper itu misalnya, lah. Harus tidur proper lah. Harus tidur proper begitu. Nah orang-orang kayak gini nih. Memang ada yang begitu. Jadi ya sewa hotel terus habis ya lulus maksudnya bagus ya. Nah
Kalau Anda itu gimana gitu? Enggak, saya bebas Om. Saya tipikal yang dulu bisa tidur di mana aja. Iya, betul. Kebetulan dulu saya suka touring Vespa. Ya, iya. Suka touring Vespa, jadi ya anak-anak Vespa tau lah bisa tidur di mana aja, ada motor touring. Nah itu saya bisa. Saya juga bisa tidur di mana aja. Cuman ya itu tadi itu yang kamu bilang tadi itu. Kalau memang merasa ngantuk, tidurkan. Betul. Tapi kalau walaupun malam nggak ngantuk, jalankan. Betul. Nah itu yang saya salah Mas. Nah. Karena kadang kita misalnya di malam hari ini adrenalinnya atau anunya itu waspadanya itu tinggi gitu loh. Betul. Ya kan tingkatnya tinggi. Tapi saya paksa untuk berhenti. Nah itu biasa nggak bisa tidur sulit. bener. Kecuali Om ada itu. Akhirnya tidurnya ya nggak efektif. Betul, nggak efektif. Akhirnya walaupun Anda berhenti tapi Anda kelip masih nunggu ngantuk ya kan. Sama kalau saya kemarin ada belajar juga Om, belajar tidur tuh ada. Jadi ada tips dari tentara-tentara lah. Nah, itu kan ada kayak gimana caranya tuh bisa geletak langsung tidur. Itu ada trik psikologi sama atur pernapasan. Iya, betul. Gitu. Cuman ya trik paling efektif tadi kalau udah ngantuk banget baru tidur. Wah, ini mungkin akan saya coba sih EJJ tahun depan. Boleh dicoba, boleh banget. EJJ menarik banget sih ini. Benar. Ya. Nah, terus gini. Fueling, sleeping. Betul. Ya kan? Satu hal lagi yang membuat kita cemas-cemas itu adalah peralatan ya. Nah, peralatan. Itu gear gitu loh. Gear. Ya. Senjata kita sendiri. Betul. Gitu loh. Ya loh. Nah, sebetulnya gini. Untuk mempersiapkan gear Anda itu butuh berapa lama begitu loh? Wah, lama. Oh ya, misalnya apa yang Anda siapin? Oh, dari mulai kayak rasio gear. Rasio gear itu Anda perhatikan? Oh iya. Wow. Iya, oke. Rasio gear, terus pemilihan ban. Pemilihan ban. Kalau yang paling riset untuk standarmu dengan standar kecepatanmu misalnya itu ban ukuran berapa? Kalau untuk ultra sih di Bentang Jawa itu. Bentang Jawa itu 30 pakai 30. Oh, 30. Ya, 30 masih oke. Karena segmen gravelnya kan dikit ya. Dan jalannya lumayan bagus. Walaupun ada juga beberapa cuman kalau di kilometerin sepanjang itu masih tergolong bagus lah. Jadi pakai ban 30 itu masih oke. Iya itu sih. Rasio gear sama rasio gear tuh minimal kalau saya ya harus 1:1 Om. 1:1. Itu saya 33, depan 33, belakang 33. Itu minimal banget. Kalau bisa lebih 0, misalnya. 0, misal. Iya. Saya 0, Mas. Oh ya harus sama. Itu paling benar. Saya memakai justru saya memakai group setnya gravel. Iya. Itu udah paling benar. Bentang Jawa tahun ini saya pakai gravel. Saya enggak kuat. Iya. Enggak kuat. Saya butuh bantuan. Tapi ya syukurlah dengan itu saya bisa nanya apapun walaupun kalau misalnya memang enggak kuat ya saya tuntun gitu. Oke. Jadi dengarkan. Rasio gear aja diperhatikan. Iya. Ban itu yang pasti. Ban udah pasti. Diperhatikan. Sama ya itu kalau kan kita latihan tuh harus perhatiin kayak ada masalah sekecil apapun, kalau bisa benerin secepatnya. Jangan nanti sebelum jauh sebelum H. Kalau saya tuh 1 bulan itu harusnya sepeda udah proper Om. Waduh. Nanti 1 bulan. Iya, 1 bulan itu sepeda udah proper. Paling nanti hari H 2 minggu biasa ganti ban yang baru. Itu setup terakhir tuh ganti ban. Udah gitu doang. Jadi termasuk saddle favorit lo ya. Kamu punya saddle favorit enggak? Atau kamu suka ganti-ganti saddle? Suka ganti-ganti saddle. Oh, suka ganti-ganti. Tapi udah nemu. Udah nemu lebarnya itu yang seberapa, tipenya, yang shape-nya kan itu udah nemu. Bener. Ya. Jadi sebetulnya orang ada problem ganti-ganti saddle itu wajar ya sebetulnya wajar. Hanya untuk mencari setup yang wajar kan? Ya, tapi ya paling bener konsultasi bike fitting. Betul. Itu paling bener konsultasi bike fitting. Iya. Paling enggak maksudnya ternyata Anda ya juga memperhatikan saddle, memperhatikan harus itu. Saddle sor tuh kayak enak banget Om. Terus misalnya begini, untuk peralatan kayak misalnya aksesoris gitu,
lampu tas begitu. Betul. Seberapa detail Anda perhatikan? Kalau untuk lampu kebetulan kemarin sponsor sih. Oke, nggak apa-apa, walaupun sponsor. Itu ya. Anda bekalnya itu berapa biji lampu? 2 cukup Om. Dua biji. Depan 2, belakang 2 cukup. Oke, depan 2, belakang 2, depan berapa lumen? 1000. 1000 lumen. Iya, 1000. Ini yang saya lihat bahwa ada banyak peserta yang di EJJ kemarin itu menyepelekan lampu depan. Oh. Enggak. Jadi mereka itu kayaknya memakai lampu-lampu yang enggak ada juntrungannya gitu. Jadi nyalanya itu juga enggak terang gitu. Ya. Dalam keadaan gelap gulita itu sangat rabun-rabun gitu. Aduh, itu kok bisa ya kamu kayak gitu ya? Iya. Itu nguras tenaga juga Om. Kayak kita kalau misalnya kan gelap tuh, kayak remang-remang lah. Itu kan kita waspada terus. Fokus, itu bikin capek. Bener, bikin capek. Betul. Iya, karena hilang di konsentrasi lah, tenaganya hilang di konsentrasi. Belum lagian kalau misalnya Anda ngincak lubang tampaknya, terus celaka, spuk patah dan sebagainya. Di tengah hutan lagi. Ya. Paling enak sebenarnya kalau untuk lampu depan tuh Om, yang bisa hidup sekalian dicas atau yang bisa ganti baterai. Oh iya, yang bisa ganti baterai. Iya, walaupun itu. agak berat dikit ya. Iya. Ada Blackburn itu ada yang ganti baterai. Itu memakai baterai double A. Iya. Soal itu. Memang agak berat, tapi itu praktis luar biasa karena sekali on itu bisa 24 jam. Nah, itu. 24 jam sebelum baterainya terkuras habis. Kalau baterai habis, Anda bisa beli di Indomaret. Ini hal-hal kecil kayak gini tapi nggak diperhatikan sama orang-orang. Oh itu harus sebenarnya ya itu pendukung di kita di jalan itu jangan disepelein, jangan disepelein. Soalnya kita kan kayak unsupport sendiri semua Om soalnya. Iya. Nah terus baju berapa pasang dan celana, bib short dan jersey? Kalau bib kemarin cuman bawa spare satu. Oke. Aku ngerti. Dipakai, kalau misalnya itu urusan pribadi ya. Iya, itu kalau urusan soal pribadi. bib short. Benar. Karena saya juga mengalami percuma saya bawa banyak-banyak nggak kepake malah membebani. Betul, lah itu. Iya itu. Jadi saya jujur aja, selama 7 hari itu saya pakai bib short yang sama loh. Padahal bawa spare berapa? Satu aja. Oh, bawa spare tapi yang pakai satu itu. Jadi karena merasa sudah enak ya, hari kedua sudah menyatu. Saya takutnya kalau saya ganti paddingnya kan beda. Betul. Aduh, saya pakai sama. Nah ini jadi urusan bib short dan jersey itu sebetulnya memang masing-masing personal lah ya. Personal. Iya, itu masing-masing personal. Nah saya tanya. Itu waktu Bentang Jawa itu di bulan berapa Mas? Apanya? Agustus kan? Agustus tahun kemarin. Pernah diguyur hujan? Enggak sama sekali. Oke. Kalau misalnya pernahkah Anda long ultra distance keguyur hujan? Keguyur hujan ultra distance. Om. Ya, coba kamu bayangkan bagaimana. Belum pernah sih. Oh itu masalahnya luar biasa kalau keguyur hujan. Belum pernah. Enggak apa-apa. Oke, mungkin lain cerita ya. Ya. Jadi misalnya kalau EJJ tahun depan Anda ikut. Tunggu aja. Itu musim hujan itu. itu jadi momok sih. Iya, itu jadi momok banget sih kalau hujan sih. Aduh. Benar. Oke. Anyway, kita lanjut ya. Jadi setelah EJJ sekarang ke Unbound Gravel ini. Kok bisa Anda ikut itu? Wah, itu butuh apa ya istilahnya? Selain butuh keberanian ya toh, kan juga butuh dana. Betul, ya kan? Betul banget. Katakan ya. Misalnya dana sudah tersedia karena ada sponsor. Betul. Tapi kalau dalam dirinya sendiri nggak berani ya nggak jalan. Iya. Ceritakan. Nah, kemarin itu memang ada rencana buat race di luar negeri dan kenapa pilih Unbound Gravel? Iya. FOMO sebenarnya. Ikut-ikutan. Oh, nggak apa-apa. Ini kan FOMO yang positif kan betul. ya. Iya. Sebelum-sebelumnya tuh kayak di Instagram Reels itu kan sering keluar Unbound Gravel. Wah, seru banget, Om. Dan ternyata udah ke sana emang seseru itu.
Iya dong, itu kan memang seseru itu. level ultimate sudah untuk event. Betul. Sebelumnya itu namanya kan bukan Unbound ya, namanya Dirty itu kan Kansas. Dirty Kansas ya. Itu event yang sudah. Iya. Terus ya udah daftarnya kan sekarang lotre Om. Jadi kalau nggak salah tuh 50% lotre, terus sisanya tuh ada charity, sponsor sama undangan langsung. Sama dengan maraton berarti, event-event lari maraton. Ya sekarang tuh kayak gitu. Undangan, charity, beli terus lotre 50 dan sebagainya. Ya itu dan kemarin daftar lotre dapat. Jadi kayak wah ini kayak kesempatan. Kalau nggak ikut kan rugi ya Mas ya. Iya, karena tahun depan kalau masuk lotre lagi kan belum tentu. Kalau charity nggak mungkin dong. Dananya kan banyak banget pasti. Undangan lah sama saya kan. Kayak gitu. Jadi dapat dan kemarin kan daftarnya 100 mile Om. Sebenarnya yang wahnya itu di 200 mile. Yes. Wahnya itu 200 mile. Cuman kenapa 100 mile? Saya PD-nya kalau untuk kompetitif. Ya saya tahu diri saya sendiri ya. Saya PD-nya tuh di 100 mile dulu. Itu saya pede untuk kompetitif dan kemarin targetnya memang 5% atau 10% paling jelek target saya untuk di 100 mile. Nah kalau misalnya 200 mile itu kayaknya gede Om. Jadi kayak itu berarti berapa kilo ya? Kalau 200 mile kalau 200 mile enggak 320-an. Gila 320 ya, nah itu saya belum pede. Itu kemarin tuh belum pede jadi ngambilnya 100 mile dulu. Nah ini kemarin setelah 100 mile insya Allah ada kepengen nyoba 200 mile. Terus pas cerita di sana mungkin ya pas race sekali apa ya. Kalau pas race itu satu adrenalin di sana tuh tinggi. Atmosfernya tuh bener-bener race banget Om. Itu bener-bener race banget. Beda ya dengan Bentang Jawa ya. Kan ya feelingnya kan beda ya. Tapi kalau ini memang bener-bener race banget. Berarti di saat start itu orang itu sudah kepingin depan semua. Lari-lari duluan. Iya. Terus kan itu udah pengen kayak gerumbul gitu Om. Udah nyarinya kan 1,5 mile itu sekitar 3 kiloan lah. Itu aspal dulu kan keluar dari kota. Wah itu udah rebut-rebutan Om. Kayak abis itu kan masuk jalur gravel. Betul. Pengen di depan semua. Itu gitu, sepeda udah kayak kena anunya semua. Iya. Produknya bener. Itu udah kayak race route bike. Udah kayak speednya tuh 40, 45. Dan waktu masuk gravel masih segitu Om. Gila banget. Terus kan apa ya? Kalau semisal itu kita ikut cuman sekedar finish Om. Sebenarnya rutenya itu gak terlalu berat menurut saya ya. Kalau misalnya sekedar finish. Tapi kalau untuk kompetitif itu yang bikin seremnya karena ya lawan-lawannya tuh emang ya itu tadi saya bilang beda sisi Om. Yang bikin seram itu beda sisi. Dia kan loose gravel Om. Loose gravel itu batu-batu kecil yang kayak pasir bisa sek gitu. Nah itu speednya tuh dimain di 40 up tuh gimana ceritanya gitu loh. Skit-skit gitu ya. Bahannya itu bisa apa ya over torsi sehingga gitu. Itu kayak gitu. Itu kayak gitu dan kemarin kan sempat ada apa? Rame ban gede-gede itu. Nah, sekarang saya ngerti kenapa itu rame ban gede. Dan itu emang udah terbukti emang ban gede itu. Betul. Makanya saya juga sekarang ini lebih seneng ke ban gede. paling bener udah ban gede sih itu udah enak banget. Luar terus biasa, 40 km, 40 kph. Saya tuh 173 dengan EG 1300 masih dapat AVG tuh 31,7. Luar biasa. 31 loh AVG. Kan ya bisa dibayangin lah rollingnya tuh seberapa. Itu saya ada berhenti. Elevation berapa? 1300. Tapi ini off-road loh. Ini off-road, ya. AVG 31. Iya. AVG 31. Nah gitu Anda makanya itu loh gimana? Nah kalau itu mana sempat kita berhenti untuk review. Bener. Nah itu ini Om nekat Om. Gitu ya. Nekat. Di sepanjang jalan nggak ada orang jualan atau nggak ada? Nggak ada sama sekali. Tapi Om, ada tapinya Om. Di sana tuh kenapa bisa euforianya banget? Itu didukung masyarakatnya Om. Jadi kan itu di Sabana. Itu kan rumah-rumah jauh banget. Mereka itu di tengah-tengah itu ada kayak bikin booth gitu ngasih. Masyarakat loh, bukan volunteer, bukan panitia. Masyarakat,
itu ngasih boot gitu, buka air, cemil-cemilan itu. Wow, luar biasa. Wah, itu best banget lah. Wah, merinding saya cerita nih. Sampai begitu ya. Iya. Jadi rute yang dilewati itu kalau misalnya ada rumah dia akan membuka boot gitu. Iya, ada beberapa lah ya, nggak semua sih, cuman ya. Walaupun beberapa di titik-titik yang penting itu kan. Betul, titik-titik penting, betul. Gitu sih Om. Dan kemarin saya itu sebenarnya ada banyak, bukan trouble sih. Iya. Di badan saya muntah-muntah ada 4 kali. Terus setelah muntah-muntah kan dehidrasi tuh Om. Betul. Itu saya ada kram-kram juga. Sebelumnya di kilometer awal terakhir 67 bulan itu saya masih posisi 1 sebenarnya. Oh iya. Wow. Itu masih posisi 1. Apa kebanteran ya mungkin ya? Bisa jadi ya. Ya, kebanterannya tuh kalanya di kaki Om. Jadi kayak napas segala macem tuh gak ada masalah Om. Tapi kalah di kaki terus memang dari pagi sih. Itu dari pagi saya salah sarapan. Saya kayak makan pasta cheese gitu kan. Terus kopi, asam lambung naik. Terus kan harus fulling gel itu ya. Harus fulling gel, mau nggak mau harus fulling Om. Bener. Nah, gel tapi kan ngimbulin asam lambung. Betul. Naik. Nah, abis itu muntah-muntah ya udah perlu recovery dulu. Abis berapa itu jam itu? Apanya recovery? Enggak. Saya tetap jalan Om, tapi kosong. Iya, tetap jalan ya, tetap sambil menunggu badannya enak gitu ya. Betul. Luar biasa. Itu dia. Karena euforianya itu racing. Iya, itu emang benar-benar full racing. Berharga. Iya. Terus kan di 20 km terakhir itu sebenarnya barengan Om. 3-4-5 tuh barengan. Oke. 3-4-5 tuh barengan, terus ada 2 km terakhir itu ada tanjakan. Nah, di situ saya kram. Di situ saya kram, jadi ketinggalan sama 3-4. Melamban maksudnya. Tidak berhenti tapi melamban. Melamban. Iya, melamban. Tetap goes. Iya, tetap goes. Cuma ya sambil kesakitan ya, tahu lah kalau kram ya. Memang. Oke. Ya. Setelah enakan saya ngejar lagi, nggak dapat. Makanya selisih waktu 3-4 tuh cuma 1 detik, sama saya kan 5. Itu bedanya 10 detik doang. Wah, seandainya misalnya Anda podium 3. Iya. Gimana? Wah, 5 aja tuh gak expect Om. Betul, ya misalnya 5 aja gak expect ya. Wah, udah bangga banget lah sama diri sendiri. Wah, luar biasa. Luar biasa ini, achievement yang luar biasa. Jadi Unbound Gravel tapi masuk top 5. Iya. 100 mile. Tak minum dulu ya Om. Ya. Satu prestasi yang luar biasa. Ya, nanti mungkin di sesi kedua kita akan bahas tentang sepedamu bersama Bike Doctor. Oh, siap. Okay. Boleh. Ya, boleh banget. Terima kasih Mas Kibar. Ya. Dengarkan dari awal untuk supaya Anda tahu rahasia-rahasianya gimana. Ya. Jadi bagaimana dia bisa lolos dan mencapai sebuah prestasi, itu pasti ada jejaknya. Ya, dan dia sudah beberkan. Ya, bagi Anda yang misalnya viewer kita yang misalnya kepingin menjajal long distance atau ultra, silakan. Betul. Karena kapan lagi? Ya, kalau Anda tunda-tunda, ya malah ndak bisa. Tapi kalau Anda memulai, gagal hari pertama, gagal di pertama, atau gagal di awal, bangkit lagi, coba lagi. Betul. Ya, ada kata-kata terakhir Mas Kibar sebelum kita panggil Eric Bike Doctor? Kata-kata terakhir buat teman-teman yang mau nyoba ultra ya. Jangan takut, hadapi aja. Nggak gampang, tapi bisa kok. Nggak gampang, tapi bisa kok. Nggak gampang, tapi bisa. Iya. Ya. Itu kata-kata penutup, nggak gampang, tapi bisa. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama Mas Kibar. Siap. Terima kasih Om Jacob.